Selamat malam saya ucapkan buat kamu semua yang nonton video ini di malam hari. Semoga kabar kamu semua itu baik-baik saja. Nah, seperti biasa nih teman-teman semua. Nah, kesempatan kali ini saya bakalan ngasih dua saham yang sekiranya bisa memberikan kita potensi cuan nantinya seperti itu. Dan mungkin sebelum ke pembahasan dua sahamnya, saya ingatkan jadikanlah video ini sebagai referensi buat teman-teman semua dan untuk mempermudah teman-teman dalam memilih saham seperti itu aja. Tetap lakukan analisis kembali ya. So di sini saham yang pertama yang saya bahas adalah dengan kode NAFTO ya. Yes. Nah, kalau mungkin dari segi profil perusahaan ini namanya adalah PT Surya Permata Andalan Tbk, di mana perusahaan ini melakukan kegiatan dalam bidang pembangunan, jasa, perdagangan, dan investasi terkait properti. So, di sini kita nggak bahas news lagi. Mungkin hal-hal yang mungkin buat saya tertarik gitu kan, atau hal yang wow banget, mungkin itu akan kita bahas. Karena di sini nggak ada, jadi kita langsung masuk ke model chartnya aja. Kita lihat dulu gimana sih model chartnya gitu kan. So di sini buat saya tertarik adalah mungkin sebelumnya sempat kita analisis dan berhasil hit TP ya teman-teman dalam waktu 3 hari. Sekarang kembali saya lihat bahwa saham ini ada potensi nih gitu kan. Oke. Kita bikin dulu ya. Sudah di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini sih gambarannya teman-teman. Setelah kita garis-garis belajar menggambar gitu. Jadi kurang lebih ini ada potensi yang cukup bagus gitu kan. Apalagi ini udah di atas EMA lah. Nih, udah di atas ya. Di atas EMA-nya, terus ada volumenya gitu kan juga yang masih cukup tinggi gitu kan di saham NATO ini. MACD juga masih ada potensi untuk naik nih gitu kan. Memang di saham ini banyak sekali ada shadow-nya teman-teman. Jadi istilahnya kalau mau naik itu memang agak harus bersabar gitu kan. Perlu waktu lah untuk dia naik. Nah sehingga teman-teman kalau teman-teman beli saham ini otomatis ya memang harus menunggu cukup lama ya untuk dia bisa hit TP atau bisa naik. Jadi di sini dengan potensi 9%, stop loss 5% di harga 611 untuk TP-nya dan di harga 531 untuk stop loss-nya. So kita langsung masuk aja ke saham yang kedua ya teman-teman yang bakalan kita bahas. Mungkin saham ini cukup populer atau terdengar lah, kan, yaitu ASIE ya, atau ASI ya. Ya Astra International ya, pastilah terkenal di telinga kalian semua. Dimana Astra International ini gitu kan adalah sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International INC gitu kan. Produk Astra Astra itu banyak banget nih lihat untuk lini bisnisnya. Ada sektor otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, logistik, teknologi informasi, properti, dan masih banyak lainnya sih untuk si Astra itu sendiri ya. Terus apa sih, kalau ada nggak hal yang menarik atau headline lah gitu kan. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangannya gitu kan, di income-nya, net income-nya kita bisa lihat bahwa ternyata di kuartal 2 ini teman-teman udah keluar kan, kuartal 2 ini dia memiliki pendapatan yang sangat signifikan teman-teman. Income-nya naik nih gitu kan. Jadi
11 miliaran lah teman-teman ya. Cukup besar banget nih kenaikannya. Kalau biar lebih spesifik mungkin kita lihat di sini ya. Nah ini dia. Tadi itu kan net income nih 11,32 miliar lah. Itu ya. Triliun nih. Jadi 11,32 triliunan lah. Triliun di sini ya, triliun. Jadi kenaikan cukup signifikan ya, apalagi kalau dilihat dari pendapatan Q1 dan Q2 pendapatannya sama, tapi net income-nya yang naik di sini ya, teman-teman. Dan itu yang buat saya tertarik sih, lihat, ada kenaikan nih di net income-nya. Jadi ada potensi nih bakalan saham Astra ini sendiri. Mungkin kita langsung lanjut ke model chartnya, karena saya lihat chartnya nih bagus lah. Jadi pertama tuh saya lihat, kok naik nih net income-nya gitu kan. Saya lihat model chartnya, wah ternyata bagus nih, kayak prediksi saya nih. Jadi kalau saya lihat nih modelnya kayak cup and handle ya, tapi kita gambarkan aja langsung ya, biar lebih enak terlihat seperti itu. Mana dia? Nih. Habis itu di sini, dan ini udah ke break ya. Dan ini mungkin analisis saya sebelumnya nih, model analisis saya sebelumnya nih, makanya masih ada garis-garis ini. Ini dia analisis sebelumnya. Oke, kalau melihat di sini seperti cup and handle gitu kan, apalagi udah break valid nih gitu kan. Jadi kita bisa ukur nih potensi cuannya sampai mana aja nih. Oke, karena di sana, dan apakah sesuai? Ya, sesuai banget dengan resistannya. Jadi potensi menuju ke resisten berikutnya ya. Oke. Dengan kita langsung kalau kita lihat ini udah di atas, ya udah jelas di atas daripada EMA-nya. Terus volumenya cukup besar, apalagi MACD udah bersilangan naik ya teman-teman. Dan bagi saya ini ada potensi nih di saham Astra International ini sendiri ya teman-teman. Jadi kalau lebih ada potensi cuan sekitaran 5% dan stop loss di 4% ya teman-teman. Jadi kalau 5% itu sekitaran di harga 6.660, sedangkan stop lossnya di 6.043. Nah tapi nih teman-teman, ketika saya lihat udah breakout ini mungkin ada sedikit koreksi nih. Jadi mungkin kalau teman-teman mungkin masuk setengahnya dulu, dan mungkin untuk jaga-jaga gitu kan, jika memang terjadi sebuah koreksi gitu kan, manfaatkan momentum koreksi tersebut. Baru ketika udah ada tanda-tanda pembalikan, udah break kembali, teman-teman masuk kembali gitu. Saya takutnya ada koreksi nih dikit di saham ini gitu kan. Dan BTW kalau ngomong masalah cup and handle gitu kan, jika karena ini bagi saya udah valid banget, udah break, cup and handle ini merupakan pola yang berkelanjutan gitu kan. Jadi kalau saya lihat ini nantinya itu bukan hanya di sini aja gitu kan, TP-nya bukan hanya ini aja, TP satunya, jadi TP bisa sampai ke TP atau resisten yang berikutnya nih. Jadi TP2 hitungannya sampai ke sana nih di harga 7.306. Jadi kurang lebih bisa berpotensi cuan sampai 15%-an di saham Astra International ini teman-teman. Nah kurang lebih gitu sih setahu saya ya. Selama ini kalau misalkan Handle tuh lebih lah kena target yang satu langsung berkelanjutan di polanya, terus dia naik gitu loh. So mungkin
Itu aja sih dari saya untuk dua saham tersebut. Mudah-mudahan kedua saham tersebut bisa memberi kita cuan di hari Senin ya teman-teman ya. Ya mungkin nggak hari Senin langsung cuan gitu, nggak sih, pasti ada proses lah gitu. Mudah-mudahan bisa aja beri cuan secara swing trading ini ya. So mungkin gitu aja video dari saya. Terima kasih buat kalian udah nonton, and see you in the next video ya teman-teman. Goodbye.